Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penerapan dari sebuah data penelitian lengkap dengan tabel ANOVA dan uji lanjutnya. Di sini saya menggunakan data hasil pengamatan pengaruh pemberian jenis pupuk organik dan bahan alami yang berbeda terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana percobaan ini itu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Dari data hasil pengamatan ini, kita dapat diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut, di mana terdapat dua sumber keragaman karena kita tadi menggunakan RAL, yaitu sumber keragaman perlakuan dan galat. Kemudian untuk mencari DB atau derajat bebas perlakuan, kita menggunakan rumus T-1 atau perlakuan -1 sehingga diperoleh nilai 6. Begitu juga untuk DB galat. DB galatnya itu menggunakan rumus T dikali R-1 sehingga diperoleh nilai sebesar 21. Kemudian DB totalnya rumusnya T dikali R-1 sehingga diperoleh nilai sebesar 27. Untuk mencari JK atau jumlah kuadrat, KT dan F hitung, pertama-tama kita menggunakan rumus FK atau mencari nilai FK-nya dulu atau faktor koreksi dengan rumus sigma Y kuadrat dibagi dengan RT atau replikasi dikali perlakuan sehingga diperoleh nilai sebesar ini sebagai berikut. Kemudian setelah mencari nilai FK, kita mencari jumlah kuadrat totalnya, yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu menguadratkan setiap perlakuan pada tiap ulangan dikurangi dengan faktor koreksinya sehingga diperoleh nilai 5478,51. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat perlakuannya atau JKP dengan rumus sebagai berikut, yaitu jumlahnya perlakuan tiap ulangan ini dikuadratkan, kemudian dijumlah dibagi dengan replikasi sebesar 4 dikurangi faktor koreksi, diperoleh nilai 2415,94. Kemudian mencari JKG atau jumlah kuadrat galat dengan rumus JKT min JKP. Hasilnya itu 3062,57. Kemudian KTP atau kuadrat tengah perlakuan dengan rumus JKP min DB perlakuan. Sehingga diperoleh hasil 402,66. Kemudian KTG kuadrat tengah galat dan rumus JKG per DB galat diperoleh hasil 145,84. Kemudian untuk F hitungnya itu KTP atau kuadrat tengah perlakuan min KTG kuadrat tengah galat sehingga diperoleh nilai sebesar 2,76. Dari hasil perhitungan ini kemudian dimasukkan ke tabel ANOVA sehingga diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Setelah itu kemudian kita mencari koefisien keragamannya atau KK dengan rumus akar KT error atau KT galat dibagi rata-rata dikali 100% sehingga nilainya itu sebesar 15,03%. Dari tabel ANOVA ini kita dapat menyimpulkan bahwa F hitung sebesar 2,76 itu lebih besar dari F tabel 5%, sehingga perlakuan pemberian pupuk organik dari bahan alami berbeda itu memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman jagung atau di sini disimbolkan dengan bintang. Karena di sini kesimpulannya kan memiliki pengaruh yang berbeda nyata sehingga diperlukan uji lanjut. Jadi untuk menguji lanjut dari tabel ANOVA ini, langkah pertama yaitu kita menghitung nilai LSD-nya, di mana untuk mencari nilai LSD rumusnya sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai LSD sebesar 17,76. Setelah nilai LSD-nya itu kita peroleh, kemudian kita mengurutkan nilai rata-rata perlakuan, di mana nilai rata-rata perlakuannya itu awalnya sebagai berikut. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Dengan P3 dengan rata-rata terkecil 68,45 sampai dengan perlakuan kontrol dengan rata-rata terbesar sebesar 96,15. Setelah kita mencari nilai LSD dan mengurutkan rata-rata perlakuan, selanjutnya kita itu melakukan pengujian dan membuat tabel matriks selisih rata-rata, yaitu dengan cara memasukkan urutan rata-rata perlakuan itu ke tabel ini, tabel vertikal maupun horizontal. Kemudian kita mencari selisihnya seperti ini. Jadi
Misalnya di sini P3, 68,45 sama 68,45 ini memiliki selisih 0. Kemudian 68 sama 70,20 ini memiliki selisih 1,75. Begitu seterusnya sampai perlakuan kontrol dan kontrol. Kemudian setelah kita mengetahui nilai selisih rata-rata, kemudian kita bandingkan dengan nilai LSD-nya, di mana untuk apabila nilai selisih rata-ratanya itu lebih besar daripada nilai LSD atau LSD sebesar 7,76, maka kedua rata-rata itu berbeda nyata atau dapat diberi simbol bintang. Sedangkan untuk selisih rata-rata yang nilainya kurang dari atau sama dengan nilai LSD sebesar 7,76 itu artinya kedua rata-rata tidak berbeda nyata atau disimbolkan dengan TN. Di sini diketahui dari perlakuan P3 sampai P4 kan nilainya lebih kecil dari nilai LSD atau 17,76. Jadi kita simbolkan dengan TN atau tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk P1 dan kontrol kan nilainya lebih besar dari nilai LSD sehingga disimbolkan dengan bintang atau berbeda nyata. Begitu seterusnya. Setelah itu kita mencari notasi di mana di sini kan tadi P3 sampai P4 itu tidak berbeda nyata. Jadi kita simbolkan dengan A, artinya perlakuan P3 sampai P4 kita simbolkan A, tidak nyatanya. Kemudian dari perlakuan P2 sampai dengan perlakuan P1 kan berbeda tidak nyata. Jadi pada kolom ketiga ini kita simbolkan dengan nilai B. Kemudian kolom selanjutnya dari P5 sampai dengan perlakuan kontrol kan berbeda nyata sampai perlakuan berbeda tidak nyata perlakuan kontrol. Jadi kita berikan simbol C. Sehingga nanti untuk P3 sampai dengan P4 kita berikan simbol A. Di sini notasinya A. Kemudian untuk notasi B itu mulai dari P2 sampai dengan perlakuan P1. BB. Kemudian perlakuan C dari P5 sampai perlakuan kontrol. C. Sehingga diperoleh notasi sebagai berikut. Yaitu P3 dan P6A, P2-nya AB, P5-P4-nya ABC, dan P1-nya BC dan perlakuan kontrol C. Di mana dengan rata-rata perlakuan sebagai berikut, notasinya sebagai berikut. Dimana untuk mencari kesimpulan dari tabel matriks ini, apabila perlakuannya itu diikuti oleh notasi yang sama, maka antara perlakuan 1 dan perlakuan 2 itu tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata. Sedangkan untuk perlakuan yang tidak diikuti dengan notasi yang tidak sama, maka artinya perlakuan tersebut berbeda nyata, seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.